Langsung kita sambut aja the one and only Mbak Uce aka Bundo. Halo Mbak. Yo, hai Lu Ban, apa kabar? ngomongin anak rantau nih tema gue malam ini. Lu ngerantau udah berapa tahun Mbak? Dari 2017. Tapi Pekanbaru ini makanan memang mudah. Satu doang sih yang nggak gue temuin di sini sebenarnya. Makanya itulah cikal bakal kenapa gue jualan. Bioskop atau Netflix? Oke, next. Dress up atau casual? Selingkuh atau diselingkuhin? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngerpot Ngayal Radio Podcast. Masih bersama gua, host Ngayal. Kali ini gua akan ngebahas tentang anak rantau yang pastinya relate banget dengan gua sendiri karena gua udah 5 tahun lebih dan sampai sekarang masih ngerantau guys. Susah senang udah gua jalanin ya, walaupun banyakan susahnya ya, tetap gue jalanin. So, tema kita malam ini yaitu susah senang jadi anak rantau. Dan di episode kali ini gue gak sendirian, gue udah ditemenin bintang tamu gue yang juga anak rantau. Langsung kita sambut aja the one and only Mbak Uce aka Bundo. Halo Mbak. Yo, hai Ban, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kok lu dipanggil Bundo Mbak? Aka Bundo. Mungkin gue kayak emak-emak kali ya. Suka ngurusin orang, suka masak dan kasih ke orang-orang. Oh, Ya, itu tugas sama. karena sering dimasakin Bundo lah ya. Ya nggak itu juga kali, ya mungkin yang lain-lainnya juga. Gue nggak tahu lah, lo harusnya tanya ke orang yang panggil gue itu. Tapi kebanyakan yang manggil lu ya itu sering kasih makan, sering makan di kosan lu, Bundo manggil. Iya, ya berarti itulah mungkin salah satu faktornya juga. Iya. Apa kabar Mbak? Gue baik-baik aja, alhamdulillah. Sehat Inilah ya? kehidupan. Sehat Alhamdulillah ya? sehat. Insya Allah. Lagi sibuk apa? Sekarang masih sibuk menata hidup kembali. Apa yang ditata? Ya benar. Karena kan kemarin kehidupan udah kembali normal, udah ya 90% udah normal lah, udah kerja lagi full, bioskop udah buka, kita udah kembali on fire kan. Kemarin sempat dapet box office juga kan, Ya si benar. Kasperius. Jadi kita udah on fire deh tuh semuanya. Terus nggak lama dari itu tiba-tiba drop lagi. Terus PPKM Jawa Bali kan yang pertama. Ya benar. PPKM Jawa Bali, semua bioskop di Jawa dan Bali tutup, otomatis semua distribusi film banyak yang ke-hold kan untuk kita yang di luar Jawa Bali. Jadi langsung low banget deh tuh admission bioskop. Yeah. Nah terus nggak lama dari itu ada PPKM di luar Pulau Jawa Bali kan. Ya benar. Jadi ikutan. Terus ya udah deh tutup semua, jadi kita nasional tutup lagi. Terus kerja jadi nggak full lagi, jadi bingung hari ini mau ngapain, besok ngapain gitu. Jadi sibuk menatap kehidupan itu aja, besok ngapain lagi gue. Bener. Semuanya kayaknya ngerasain kayak gitu kayak. Terus ini usaha lu masih jalan Mbak? Masak-masak? Sebenarnya kalau dibilang masih jalan apa enggak, usaha itu masih ada. Cuman dari gue pribadinya sendiri nih yang belum konsisten. Sebenarnya customer gue pun udah masih banyak alhamdulillah demand-nya untuk kapan jualan, kapan ini, kapan itu. Gue pribadi karena gue sendiri yang handle semua, dari yang nekel orderan, dari yang promo, dari yang masak, dari yang ngirim, itu gue sendiri. Jadi memang benar-benar harus nunggu gue siap lahir dan batin gitu loh. Yeah. Kalau tenaga insya Allah gue kuat sekarang. Tapi untuk waktu pun banyak.
Oh ya gitu sekarang kan. udah mulai ini ya, ya benar-benar. Nah, tapi lebih ke mood dan mentalnya tuh belum ada gitu loh, kayak nanti giliran gue udah mulai jualan lagi, terus pasar gue naik lagi Oh up hype-hype-nya and lagi, down gitu ya, naik turun gitu ya. ya, bioskop buka gitu kan, Iya gue harus benar-benar. kerja full lagi, terus nanti jualan gue jadi bisa cuma seminggu sekali. Nah itu dia loh Iya yang iya iya. gue di gambling. Jadi ntar dulu lah gue istirahat dulu sampai bosennya gue banget nih. Ini udah hampir 3 minggu kan, Ya 3 minggu setelah 1 bulan kita tutup lagi. Ini udah berasa nih mulai bosennya lagi. Biasanya udah periode sebulan, gue harus ganti kegiatan lagi. benar-benar. Tapi jujur mbak, gue kemarin nyobain bakmi lu enak sumpah. Cuma gue nggak kebagian bakso. Ya maaf ya bang, Iya iya iya. namanya hewir. Apa Iya sih iya bahasa iya Sunda itu? iya. Hektik Kayak lagi, ya hektik ya. hektik, nah hektik lah. Ya, hektik. Apa-apa tuh sendiri. Jadi kayak eh pasti ada aja yang miss walaupun Skip ya, ada yang sedikit. skip ya. Tapi sumpah, tapi jujur enak-enak. Yang bakmi ya, cuma yang lainnya belum coba gue. Lo nggak peres kan? Enggak lah, kan soalnya kalau ke Pekanbaru lagi gue minta lagi lah. Ya ditambah kan itu kan gue baksonya juga kan dari Jakarta. Oh, bukan Jadi lu buat sendiri gulung-gulung gitu, Mbak? enggak, itu usaha keluarga di Jakarta. Jadi gue kirim dari Jakarta. Nah, lagi PPKM kayak gini kan, kayak pengiriman juga banyak kendala. Dan itu kan bakso memang harus cepet sampai kan. Ya, Salah satunya sih benar-benar. juga itu. Jadi makanya gue belum jualan lagi. Gue pengen jualan nasi bakar pun kayak nanti dulu deh gitu. Ya benar. By the way Mbak, kan lagi ngomongin anak rantau nih tema gue malam ini. Lu ngerantau udah berapa tahun Mbak? Dari 2017. 17. Kota pertama yang lu tempatin jadi anak rantau apa? Kan no, Palembang. Palembang. Dan itu awalnya lu ini ya mutasi kerja ya? Iya, mutasi kerja di Palembang. Kali pertama ngerantau kerja gitu, dipindah tugaskan. Itu tuh rasanya hancur lebur sih. Gimana tuh ceritanya? Karena waktu itu kan tahun 2017 itu kali pertama gue memang harus jauh dari keluarga gitu. Maksudnya gue memang anaknya sering pergi, sering liburan yang berhari-hari, berminggu-minggu, tapi ternyata tetap rasanya beda kan sama ngerantau. Terus kali pertama gue ngekos gitu kan, experience-nya, terus harus bawa peralatan banyak banget gitu kayak buat hidup. Apalagi berarti terus lu yang paling pas pertama itu langsung bawa banyak itu, bukan bawa baju doang? Oh enggak, ya maksudnya ya bawa baju, tapi ada beberapa yang mungkin sekiranya gue ada dan memungkinkan dibawa, ya gue bawa gitu. Terus jadi banyak nanya-nanya sama orang juga, gimana sih ngekos, terus guanya juga harus aktif gitu. Jadinya dari situ tuh kayak gue udah ngeset diri gue harus jadi orang yang aktif. Benar-benar. Biasanya kan selama ini memang gue sana sininya, maksudnya gue tahu ini itu di Jakarta ya, mostly gue tahu ya karena gue lahir di sana kan, dan gue besar di sana. Nah terus tiba-tiba gue harus ke beda pulau gitu, Sumatera lagi kan? Iya Sumatera beda banget tuh. Alirannya udah beda gitu loh sama Jawa. Dari makanan pokok lo aja udah beda. Kalau misalnya Jawa nasi lo pulen, kalau misalnya di Sumatera berderai. Ya kan? Ya perak, kalau ini perak ya. Ya perak ya, bahasanya perak atau berderai. Karena dari situnya aja kayak udah beda. Tapi itu tuh gue bener-bener waktu awalnya, to be honest, kayak 2 bulan awal itu masih kayak nggak karu-karuan gitu loh. Iya benar, iya masih adaptasi ya. Ya gue ngerasa 2 bulan pertama itu nggak karuan itu banget. Itu pun gue udah diisi sama kegiatan gue yang padat juga 2 bulan awal, karena kan pas opening, gue pindah karena opening ya. Iya, gue opening site baru kan, which is ya lo tau sendiri lah gimana opening ribetnya kan. Benar. Bahkan gue udah ke distract sama kerjaan, tapi gue masih ngerasa seamburadul itu loh 2 bulan pertama.
gitu. Kayak Bener-bener. apa namanya, gue basicnya memang orang Jawa, lamar Jakarta, kayak makanan yang biasanya gue makan tuh yang di segala cuaca kan adalah soto ayam gitu kan, kayak soto bener. Lamongan. Itu gue kayak setengah mati gitu nyari di Palembang. Oh nggak ada? Kayak Ada ada tapi susah. Iya mungkin 1/10 kali ya. Iya benar. Itu pun baru gue temui setelah kayak mungkin beberapa minggu setelah gue nanya sana sini, gue googling sana sini gitu. Akhirnya ada, walaupun rasanya yang nggak bisa dibohongin ya. Ya nggak sama ya. Terus apalagi ya? Itu sih. Terus yang sedih lagi, oh iya yang paling sedih karena gue tuh tipikal orang yang sangat amat merayakan ulang tahun. Iya benar ya. Terus? Gue dan circle gue deh. Udah nggak ada yang gitu lagi gitu ya. Udah nggak ngerayain lagi. Jadi tanggal pas gue di Palembang itu, gue ulang tahun ke 25. Pas banget kan tuh live ya kan, biasanya kalau bisa 25 tuh sama teman-teman tuh kayak ada yang lebih spesial gitu, sama geng-geng gitu sama apa, terus tiba-tiba nggak ada gue gitu. ulang tahun di kota orang gitu, dan orangnya itu semua baru gue kenal, ya nggak mungkin dong mereka tiba-tiba mau merayain ulang tahun walaupun ibaratnya gue atasan mereka. Iya benar. Gitu kan, tetap sih dirayain, cuman kan beda aja gitu loh. Iya. Terus makin kesininya ada. Akhirnya pas di Palembang itu, gue udah lumayan deket sama dua store dari masing-masing site kan, karena kan memang intens banget dong sama store. Nah jadi mereka baik kan, orangnya tuh si Lucky sama Amin. Jadi apa-apa gue memang sama mereka, dan ditambah ada satu orang dari Jakarta juga ya, dari dulu sama gue, si M-nya Palembang ya kan, Rama. Jadi sebenarnya walaupun ada orang Jakarta juga ya, tapi kan apa yang kita rasain sebenarnya sama, tetap jauh kan. Iya benar sih, beda rasanya. Jadi walaupun kita di daerah lain, gue mainnya juga tetap sama Rama aja. Jadi berasa gue memang lagi di Jakarta aja. Terus setelah dari Palembang, lu pindah lagi ke Pekanbaru. Itu masih sama nggak di awal di Palembang, di awal sama awal Pekanbaru yang lu rasain? Kalau misalnya dibilang sama, enggak lah, karena udah kedua, dan ditambah pas di Pekanbaru ini gue lebih banyak preparationnya, walaupun gue sempat marah sih, kenapa gue malah dipindahinnya lebih jauh gitu kan. Iya. Ya, sempat marah sama atasan gue gitu loh, kayak kenapa malah lebih jauh. Tapi setelah gue research dan waktunya kayak lebih banyak gitu loh untuk pindah ke Pekanbaru tuh persiapannya. Jadi lebih banyak gue research, ternyata setelah gue usut-usut, oh iya temen gue tuh banyak yang di Pekanbaru. Iya memang orang asli Pekanbaru tapi kuliah di Jakarta gitu, atau teman-teman main gue di Jakarta ternyata dia aslinya orang Pekanbaru. Jadi gue banyak info ya. Banyak linknya. Tapi pertama sampai di Pekanbaru nggak tahu apa-apa tuh, belum tahu apa-apa. Memang belum pernah kesini juga, nggak tahu apa-apa. Tapi untungnya kosan kan kayak segala macam udah di-tackle sama teman-teman gue yang dulu kuliah di Jakarta kan. Terus ya udah sebulan pertama, 2 bulan pertama sama mereka, terus benar-benar yang dicari tuh list-list yang Jakarta ada nggak di Pekanbaru, bener-bener belum nyobain apa sih khasnya Pekanbaru. Iya. Gue masih kayak nggak bisa, gue maunya soto ayam gitu-gitu aja tetap. Tapi ternyata juga nggak beda, sama kayak sama kayak di Palembang. Tapi di sini gue jauh lebih settle sih, karena waktunya juga lebih lama. Kalau dibilang bertahan mana? Nah iya tuh, dari 2 kota yang lu perantauan nih, Palembang sama Pekanbaru, mana tuh yang bikin nyaman, yang bikin lu betah ngerantau? Kalau dibilang di compare dua-duanya nggak bisa Ban, karena periode stay gue di Palembang sama Pekanbaru ini jomplang banget kan. Oh iya, Palembang berapa? Palembang tuh gue kayak sekitar 4 atau 5 bulan aja, dan gue bener-bener
sibuk opening kan. Ya. Jadi gue tuh bener-bener nggak bisa explore sana sini, Ya, cuman benar. aja. Nah kalau di Pekanbaru lo tau sendiri, maksudnya gue udah banyak teman, ditambah memang basicnya teman-teman Jakarta gue banyak yang di sini. Ya. Loh, jadi gue makin wah zat lah gitu. Dan di Pekanbaru lu juga nggak opening kan? Lu ngelanjutin set lama aja kan ya? Iya, tapi akhirnya gue opening juga langsung 2 Oh set malah. iya. Kan itu agak lama ya, agak dari lo pindah itu tahunnya. Oh, Setahun. lama emang. Jadi pas di sini memang udah tinggal nerusin aja kan, maksudnya site yang udah berjalan tapi memang harus dibenerin kan gitu. Tapi nggak seribet itu. Tapi kalau misalnya untuk jujur aja, kalau untuk gue jabarinnya bertahan mana per poin ya. Kalau misalnya untuk makanan, gue lebih pilih gue di Pekanbaru. Makan. Ya, karena menurut gue pribadi, yang bukan orang Sumatera sama sekali gitu, di Palembang gue suka banget pempek gitu, gue suka tekwan, gue suka model gitu-gitu. Ciri khas Palembang itu cuka. Nah, tapi kalau di Palembang, menurut gue makanan yang enak, yang bener-bener bisa gue makan dan satu selera gitu ya, hanya pempek dan sejenisnya. Karena nasi padangnya kurang, terus sate padangnya juga gitu. Nah, kalau di Pekanbaru ini, dia tuh nasi ampera aja, enak banget Dan. Oh iya, karena Pekanbaru sama Padang dekat ya, dekat ya. Dan Pekanbaru tuh juga banyak kan anak rantau dari Padang juga kan, orang-orang yang ngerantau. Banyak orang Minang lah daripada orang Melayunya. Orang Melayu malah bukan Pekanbaru, di Siak, kayak di Siaknya, di luar kota lah, di luar kota Pekanbarunya gitu. Tapi kayak misalnya makanan-makanan Jawanya juga atau makanan di luar Pekanbarunya, di sini lebih kreatif dan rasanya lebih menyerupai gitu. Kalau menurut gue. Dan dari komparasi harga juga kayak murahan di sini sih. Ya. Gue kemarin kalau gue kan udah 5 tahun ya ngerantau. Gue tuh yang paling gue enak ngerantau, paling ngerasa ngerantau itu di Padang. Padang itu walaupun dia nasi Padang kan dari Padang tuh, tapi mahal tau Mbak di sana. Ya memang, dan menurut gue nggak begitu enak. Iya benar, beda. Ya benar. Nah, lu juga di Padang kan kemarin. Ya. Gue pun aneh kalau misalnya di Pekanbaru tuh lu nasi ampera which is nasi Padang kan. Ibaratnya wartegnya Pekanbaru ampera ya kayak warteg rumah makan di Jakarta kan. Nah, itu ada yang 8.000, 9.000, 10.000, cuman besaran lauknya aja beda kan. Dan itu menurut gue enak. Nah, pas gue di Padang kemarin tugas juga kan, yang pas openingan site lo tuh. Itu gue menemukan yang termurah aja kayak 13.000. Ya bener, nggak ada di bawah 10.000, nggak ada. Itu ya kan? 13.000 itu aja udah lauknya telur. Sementara di Pekanbaru 10.000 udah dapat ayam, ya enggak? Bener, ya kan? Dan event yang kayak rumah makan Padangnya yang terkenal di sana ya. Beberapa yang orang terkenal banget, gue lebih milih Kota Buananya Pekanbaru. Setelah gue telaah gitu dan lain-lain, mungkin sebenarnya rasa aslinya itu ya kayak rasa yang ada di Padang asli ya. Tapi di sini kenapa lebih enak, atau di Jakarta sekalipun lebih enak kan, karena udah dimodif sama lidah kita semua. Ya benar. Gue mikirnya gitu. Disesuaikan sama lidah yang udah disesuaikan. Tapi Pekanbaru ini makanan memang mudah. Satu doang sih yang nggak gue temuin di sini sebenarnya. Makanya itulah cikal bakal kenapa gue jualan. Nah jadi makanya gue sejauh manapun gue pergi di sini, gue belum nemu bakmi yang serap di lidah dan di hati gue. Makanya gue bikin, dan alhamdulillahnya memang gue suka masak kan. Jadi suka masak dan gue anaknya jajan banget. Jadi gue tuh tahu rasa gitu. Jadi gue tahu rasa, jadi gue compare-nya sama lidah gue sendiri. Makanya gue adjust, makanya gue jualan. Terus kayak nasi bakar gitu-gitu, kayak gue rasa ada sih yang jualan, cuman ya bagi gue bukan bilang nggak enak ya, nggak selera gue aja gitu, nggak cocok jadi. Makanya gue mau apa ya sekarang bikin, bukan berarti gue nggak jajan ya yang sejenis itu, gue tetap jajan karena
mungkin dong Ban. Iya Gue benar-benar. sendiri, gue tiba-tiba mau makan bakmi, gue bikin bakmi sendiri, nggak mungkin lah. Bener. Terus selama lu ngerantau udah beberapa tahun ini, apa yang lu rasain, Mbak? Kangen rumah atau itu tuh masih kayak ngegebu-gebu nggak, kayak pengen pulang tuh wajib atau udah nanti dulu gitu? Kalau misalnya kangen rumah, kangen ini, kangen itu pasti ya gitu Ya kan. pasti. Ibaratnya di sini kayak I already built my home gitu. Maksudnya kayak gue di rumah kontrakan gue kayak kamar udah gue style sesuai kemauan gue gitu kan, atau segala macam. Tapi tetap aja kangen sama rumah, kangen sama orang tua gitu, kangen sama peliharaan gue. Tapi sekarang udah gak begitu kangen sih sama kucing-kucing gue. Waktu di Palembang sih itu masih yang bener-bener gue gak bisa. Gue setiap hari harus ngobrol sama kucing gue. Ya, aduh. Ya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak gitu. Tapi yang bikin gue mellow lebih ke ini sih, pas di pandemi ini, karena kan gak kemana-mana ya, cuma di rumah. Jadi mikir lebih ekstra gitu loh. Jadi yang harusnya ya kangen ya biasa aja telepon, tapi ini bisa sampai nangis gitu loh gue kadang. Bener Mbak, gue juga karena nggak kerja kali ya, karena udah nggak ada kegiatan jadi kepikiran. Karena sebelum pandemi ngerantau itu biasa aja, karena kita kerja sibuk. Nah karena pandemi ini di rumah aja, mikirnya pasti pengen pulang. Jadi kayak gitulah. Jadi rasa ingin pulangnya lebih besar di pandemi ini kayaknya. Iya, gue kadang kan di sini kayak udah melewati beberapa season lah, ibaratnya season yang dari tiket pesawat harga normal aja sampai yang pernah sekali jalan Lion Air aja 1,2 juta kan. Iya. Pernah tuh ke Jakarta. Nah dari situ gue udah kayak mikir-mikir untuk pulang, dan untungnya orang tua gue terutama bokap gue tuh bukan yang kerengek gitu loh, maksudnya kayak pulang gini-gini. Pulang gitu ya. Dia tahu kondisi gitu kan, tapi gue pun gue pun juga bosen kan di sini terus. Akhirnya gue cari alternatif. Ya udah gue pulang lewat Malaysia atau Singapura gitu, lebih murah. Sekalian gue cari duit di sana kan, gue just tip. Dan ketemu sama keluarga gue di Singapura, karena keluarga gue itu setengah di Singapura gitu. Nah nih Mbak, gue ada artikel nih. Di artikelnya 7 kelebihan yang cuma dimiliki oleh anak rantau. Ntar kalau valid gue komen ya. Oke. Artikel yang pertama, anak rantau menjadi pribadi yang lebih mandiri. Itu menurut lu bener gak? Bener banget dong. Ya, mau kalau nggak mandiri mau bergantung siapa lagi ya? Iya bener. Terus kedua, lebih bertanggung jawab terhadap kehidupan. Iya banget. Valid banget. Contohnya aja token listrik. Iya. Terus yang ketiga ada mampu mengatur diri sendiri. Pastilah, dari keuangan, tidur, terus apalagi tuh, semuanya lah pokoknya. Terus ada mulai membuka diri terhadap hal baru. Nah itu benar banget tuh Mbak. Kalau kayak gue dulu waktu yang pertama-tama ngerantau tuh nggak mau ketemu orang, di kosan aja. Kayak idealis gitulah. Kalau lu gimana? Kalau gue pun juga kayak gitulah. Tapi kalau misalnya kita nggak usah ngomongin yang di Palembang ya, karena gue pertama kali datang ke Palembang gue benar-benar langsung kerja karena site. Jadi gue nggak ada waktu untuk diam dulu sendiri di rumah, di kosan gitu kan, untuk kontemplasi atau ngapain. Tapi kalau di Pekanbaru, walaupun ada kakak kelas gue yang deket banget sama gue sama teman gue di sini, tetep kok nggak yang seminggu sekali gue ketemu sama dia. Gue lebih males gitu kan. Diajakin makan yuk, cobain ini di sini ada ini loh, di sini ini loh. Gue masih nolak awal-awal ya, karena kayak gue masih adjust sama cuaca sih kalau di sini, sama air. 2 bulan pertama juga nangis terus gue di sini sebenarnya. Air Pekanbaru agak wadaw ya. Bukan agak lagi, sangatlah, karena waktu pertama kali di sini gue tinggal di belakang Transmart kan. Iya. Itu ngeri banget sih airnya dan panas banget. Gue tuh sering banget nangis gara-gara panas. Dari kosan ke site aja atau dari
swipe ke ATM aja gue suka nangis. Sekarang Iya, berarti sepanas itu yang lo rasain. Mungkin karena gue waktu kecil udah di Pekanbaru kali ya, jadi gue biasa aja panas Pekanbaru. Berarti lo sedrastis itu perubahan cuaca yang lo rasain? Iya Ban, lo kalau misalnya bisa, lo tanya deh sama Agus kalau nggak percaya. Gue pernah nangis sama Gus pulang, gue bilang kayak gitu, gara-gara panas banget. Jadi waktu di Pekanbaru juga, gue masih kayak 3 minggu sekali tuh gue pulang 2 hari. Iya. Iya. Akorde Karena ongkos. ya dulu atau belum semahal itu lah Ban. Oh iya. Karena kulit gue tuh kusam gitu kan, karena air kan. Ya, karena air juga. Nggak hitam ya, gue nggak hitam tapi kusam. Nah terus pulang 2 hari aja kayak langsung berbeda gitu. Tapi makin kesini yang udah mau mencoba buka diri ya kan. Yeah. Dan untungnya si kakak kelas gue itu ngajak gue, dia anaknya organisasi banget. Jadi dia ngajak gue untuk datang ke, di sini kan orang komunitas itu banyak. Nomor 1 kan Ban di sini Ban. Berarti kayak banyak banget. Nah gue tuh diajak, sebenarnya gue nggak mau tadinya. Apa lu ikut komunitas apa? Lu ikut komunitas? Gue nggak ikut, cuman kayak misalnya ada sebuah komunitas yang ngebuat sebuah acara. Ya. Dia buat acara gitu, terus gue diajak untuk datang. Ya udah, terus gue dikenalin sama orang-orang sana, temen-temennya dia yang sekarang ya sedikit banyak, gue nggak bisa bilang sedikit sih, banyak membantu gue sampai detik ini sih sekarang di sini. Benar. Gitu. Udah gue lewatin semua banget. Iya, semuanya dilewatin ya. Terus yang kelima, mulai menyukai tantangan. Nah, gue berarti dari Palembang ke Pekanbaru kegiatan tuh banyak yang baru dong, banyak baru di Pekanbaru berarti ya. Di Palembang ya, kan banyak lah. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, bahkan di Palembang aja gue liburan aja kayak nggak sempet gitu loh. Ya walaupun di sana juga 11-12 sama di sini kayak nggak ada tempat hiburannya kan. Jembatannya. Nah di sini gue udah unlock gue di sini, gue udah ke bar, gue udah ke Siak, gue udah ke mana-mana lah di sini. Karena waktu juga Ban di sini gue udah lama. Dan banyak juga tuh, banyak yang kayak lu udah sekarang pertama tuh masak udah kan hal baru tuh. Awalnya nggak masak, lu masak, jualan ya. Masak kan lu udah dari lama kali ya berarti ya. Apa semenjak merantau juga? Enggak. Gue memang dari kecil sebenarnya hobi gue masak, karena keluarga gue, terutama dari keluarga ibu gue yang gue dulu punya catering kan. Dan gue sering liatin, gue sering bantuin, jadi ya mungkin dari situ juga. Tapi kalau untuk jualan hasil karya gue sendiri, baru gue masak sendiri gitu, baru sekarang lah. Itu maju mundur. Gue nggak pede banget loh Ban, asli. Bener-bener. Gak pede, maksud gue kayak karena makanan itu krusial. Enak bagi lo, tentu enak bagi teman sebelah lo. Misalnya gitu. Gue nggak berani tadinya, tapi ya karena dipikir-pikir lagi, gue mau ngapain ya gitu. Walaupun dapatnya nggak banyak, at least gue nggak terus-terusan ngeluarin duit aja gitu. Ngerti kan? Ada masukan juga buat ya. Maksudnya memang butuh duit sih Ban. Bener. Terus yang keenam, lebih rendah hati dan mulai belajar menghargai kehidupan. Valid nggak? Kalau gue sebenarnya nggak terlalu sebegitunya nih. Cuman ditambah dengan pandemi, gue itu punya prinsip, gue nggak mau perhitungan atau pelit sama diri gue sendiri kalau untuk makanan. Ya makanan ya. Makanan ya. Jadi apapun gue jor-joran, bahkan kalau misalnya lagi libur, gue sehari itu masaknya 3 kali Ban. Kayak masak sarapan, masak makan siang, sama makan malam. Karena gue nggak mau makan yang sama Ban. Sombong kan gue. Pertama memang sombong. Berarti sehari 3 menu. Ya, pertama sombong Ban. Kedua, ya memang biar gue ada kegiatan, numis-numis. Iya benar. Tapi itu tuh masih awal pandemi, kita belum tahun 2020 lah ya. Maksudnya kayak kita masih mikir sebulan 2 bulan gitu kan Ban. Iya. Terus dong kita sebulan 2 bulan. Lewat dari 6 bulan udah mulai mikir. Tapi
tapi hati ini masih belum bisa gitu. Seiring berjalannya waktu, gue udah mulai menghargai. Kayak gue mau makan makanan yang gue masak tadi. Oh, berarti Malam. ya. Oh. Berarti yang masak pagi mau dimakan malam gitu. Ya, sekarang gue mau. Karena gue harus maksa dong lo kayak gitu. Ya karena keadaan lah Ban gitu. Kita kan nggak pernah tahu ini kapan gitu. Sebenarnya kok dibilang cukup apa enggak, ya insya Allah uangnya cukup. Tapi maksud gue sekarang udah harus mikir backup plan gitu loh. Backup plannya benar. Bazirnya juga gitu. Jadi karena pagi tuh memang gue sebenarnya nggak begitu suka sarapan. Jadi gue masaknya sekarang gue akalin siang untuk makan siang sama makan malam. Tapi kalau sayur yang tumis-tumis sebisa mungkin gue masaknya ya kayak cuma seikat aja biar langsung habis. Nanti malam kalau butuh sayur masak lagi gitu. Benar. Dulu tuh gue bener-bener enggak Ban, lo nggak percaya? Saya percaya. Ya dari status lo aja waktu masih di bareng-bareng Pekanbaru ya kan tiap sore masak, pulang kerja masak, paginya lu masak. Gue bisa masak 4 kali loh. Sarapan, makan siang, sore itu gue suka masak cemilan kayak risol atau apa gitu. Terus nanti malam masak lagi. Terus yang ke-7 terakhir, anak rantau akan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Wah, kalau menurut gue valid banget nih. Karena mungkin karena yang udah susah senang udah dijalanin ya. Jadi kerasa ngebangun dirinya yang awalnya childish, terus lama-lama karena ngerantau udah bisa grow up dirinya sendiri. Kalau menurut lo? Iya sama, gue juga setuju banget sama yang dewasa. Maksudnya kayak berarti 25 tahun gue hidup sama orang tua kan. Yang walaupun umur gue udah dewasa, tapi gue masih belum bisa nekel kerjaan-kerjaan kayak sekedar matiin lampu teras kalau subuh. Iya benar. Gue gak pernah loh Ban, jujur aja ngelaksanain itu di Jakarta. Gak pernah sama sekali. Sekarang udah kebiasaan ya. Sekarang tuh kayak abis sholat subuh 5:30 gitu, gue matiin lampu teras. Gitu. Aneh banget kan? Dari hal-hal kecil aja udah ke ini ya, udah berubah ya. Iya, jadi pokoknya banyak deh. Itu hal kecil aja, maksudnya kalau dijabarin ya banyak banget, walaupun pasti ngerasa itu. Benar. Oke, ini ntar apalagi bahasanya nih, gue lupa skrip lagi. Nah, kita next ke game saja Mbak, games this or that. Nanti ada 10 pertanyaan, lu pilih salah satunya ya, dan lu jawab kenapa lu milih itu. Oke? Yang pertama, pantai atau gunung? Gunung. Kenapa? Gue gak suka panas, Ban. Gue sama. Kalau gue lebih ke gunung juga sih, karena kalau gue gak panasnya Mbak, gue gak suka air laut, asin. Kalau gunung kan ketemu air, mau gue mandi. Tapi kalau pantai gue gak mau mandi. Enggak, bukan. Sebenarnya suara air pantai kan enak ya, peaceful gitu. Peaceful. Tapi karena gue dari kecil tuh basic gue memang gue nggak bisa panas. Tapi untungnya pas seiring berjalannya waktu, mungkin daya tahan tubuh juga kali ya. Jadi gue udah bisa nggak alergi walaupun kena panas. Kecuali kalau badan gue lagi nggak enak, gue bisa tiba-tiba bentol-bentol badan kalau panas. Dan gue gampang hitam gitu loh, merah karena badan gue merah, jadi gue males kalau dari pantai recovery-nya lama. Ya pasti itu udah. Next, bioskop atau Netflix? Bioskop. Bioskop kenapa? Kenal lu kerja gitu ya, bukan kerja di situ. Kenapa? Karena bioskop itu less distraction kalau menurut gue. Kalau misal gue Netflix, walaupun gue tinggal sendiri nih sekarang, ada aja lah yang gue mainin, ada aja yang gue pegang. Ya kan? Apalagi di rumah ya kan, ada orang tua, dikit-dikit dipanggil gitu. Kalau bioskop tuh bener-bener kayak, ya lu fokus. Fokus nonton doang gitu ya. Kalau Netflix kan nanti di rumah, tahu-tahu ada yang datang, ada yang kelupaan gitu ya. Ya, ini terlepas dari experience layarnya besar atau sound ya, itu beda. Concern.
beda ini. Oke, next. Nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Ini gue tebak pasti kalau zaman pandemi ini nggak pakai lipstick. Karena kan udah ketutup masker. Gue sebenarnya dua-duanya oke-oke aja. Gue nggak yang dandan kayak gitu orangnya. Tapi lo lebih prefer kemana? Alis apa lipstick? Alis sih. Karena gue bisa ngeliat tuyul kalau misalnya nggak dipakai alis. Nggak ada alis ya, aduh. Bener. Next, teman SMA atau teman SMP? SMA of course. Oke, next, dress up atau casual? Casual lah. Casual lah, kenapa? Lebih ini ya, simple ya? Iya, gue nggak mau ribet gitu loh anaknya. Dan kalau dress up juga biasanya susah ngapa-ngapain gitu Ya, kan. Maksudnya kayak pakai baju yang nggak suka gue. Gombar-gombar gitu ya, nggak suka ya. Gue kayak gitu aja lah. Biasa-biasa aja. Oke. Next, party besar atau makan besar? Apa party? Party besar atau makan besar? Party. Makan lah. Oh, kenapa? Lu nggak suka party ya bang? Kalau misalnya pilihannya dua itu, gue lebih milih makan karena lebih real dan lebih menyenangkan gitu loh. Kalau party tuh nggak enak kalau nggak mabok. Nah kalau udah mabok, lo nggak real ya kan? Lo udah kayak gitu kan? Iya bener. Oke. Next. Selingkuh atau diselingkuhin? Kalau misalnya diselingkuhin lah. Tapi pernah dong selingkuh? Gue nggak pernah selingkuh, gue pernah diselingkuhin. Karena prinsip gue, biarin aja orang kayak gitu, asalkan gue jangan gituin orang. Oh, berarti nggak pernah sama sekali selingkuh ya mbak? Gue nggak pernah selingkuh, diselingkuhin pernah. Sering apa pernah? Pernah. Oke, next. Masak atau nyanyi? Nah ini kan dua-duanya lo hobi. Oh nggak nyanyi? Kirain dua-duanya hobi. Nggak, kalau misalnya masak, kalau gue nggak masak, gue mati. Kalau gue nggak nyanyi, gue masih bisa hidup. Oke ya, logis sih, benar. Oke, next, kangen atau dikangenin? Gue lebih suka kangen. Lu nggak suka dikangenin gitu? Beban bagi gue ya, kalau bagi gue beban tuh kayak misalnya ada orang yang kangen sama gue, terus entah dianya memang effortless gitu, memang nggak mau usaha lebih, tapi karena gue udah tahu kalau dia kangen sama gue, terus gue juga nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak gue ikutan effortless juga gitu, kayak nggak berguna juga gitu. Lebih baik gue yang kangen aja, karena gue tahu batas kemampuan gue mau ngapain tuh gue tahu. Apa yang harus gue lakukan tuh gue tahu. Gitu. Oke, next, terakhir, ngerjain atau dikerjain? Ini konteksnya general ya? Ya boleh, kalau usil gitu atau ya usil lah, ngerjain teman. Ngerjain lah. Kayak gue jarang liat lu usil mbak. Waktu masih satu atap ya, jarang gue lihat kayak. Ya usilnya nggak recehan juga ban, gitu. Special location aja beberapa. Contoh. Oke, sip. Gue ingat apa? Gue pernah usil temen SMP gue. Apa? Gitu. Jadi temen SMP gue tuh memang manut banget sama gue. Dia orangnya agak-agak kemayu gitu, cowok ya kan. Dia takut sama gue. Ya. Terus gue bilang sama dia, lo beliin gue nasi goreng di kantin. Ini duitnya. Gue kasih duit, gue nggak minta beliin dia. Gue cuma minta tolong untuk dibelikan gitu, bukan pakai uang dia. Nah terus udah gitu, dia kan kayak agak kemayu gitu. Kalau bawa banyak kan takut ya. Maksudnya berat lah. Nah terus dia bilang sama gue, oke, gue beliin lo ya, tapi lo jangan bilang siapa-siapa lagi untuk ini segala macam. Tapi abis dia bilang itu, gue langsung teriak-teriak di kelas dan semua langsung pada nitip, dan
ngelemparin uang ke dia, tapi dia tuh dapat banyak duit, kayak misalnya harganya cuma 8.000 dikasih lebihnya gitu. buat dia gitu. Iya, kita juga nggak jahat. Terus akhirnya dia kayak kesel gitu, langsung, oh kenapa sih lo kayak gitu? Tapi bener-bener dibeli 2 kardus. Dua kali. Gue gak akan lupa deh sama dia gue kasihan, tapi dia baik. Tapi kan kita ngasih dia duit juga Ya gitu. itu berarti ya ada feedbacknya lah buat dia. Win-win solution Ya, lah jatuh gitu. Iya. Nih, gue ada tadi yang gue lupa tadi, gue mau nunjukin meme sama lu nih. Ini lu relate banget nggak sama lu nih? Gue share screen-nya. Nih, anak rantau di kota orang sama di kampung sendiri. Kalau di kota orang tuh kayak gembel, tapi kalau udah pulang kampung itu kayak diliatin orang tuh kayak pulang ngerantau itu gimana gitu, kayak orang kayak banyak duit gitu. Relate nggak malu? Kalau gue iya. Kalau gue enggak. Kalau gue iya gue. Padahal kalau di kota di rantau ya kita mah low profile ya. Tapi kalau pas pulang gue kayak diliatin tetangga, Bandi pulang kayak gitu. Kalau gue enggak, Ban. Masa iya? Oh berarti emang. Ya mungkin gini ya, orang-orang malah menganggap gue Ya. Di perantauan ini gue cukup yang high, mungkin karena asal gue kali ya. Ya. Lu di mana? Dari ibu kota. Lu di mana, daerah apa? Gue Jakarta, Ban. Gak daerahnya? Gue Jaksel banget. Ban. Oh Jaksel, ya Jaksel mah udah high banget lah itu. Gue Jaksel banget anaknya dan mungkin setelah orang-orang kepo dan lain sebagainya sering berjalan waktu gue di sini, mereka tahu circle gue gimana. Mereka tahu teman-teman gue tuh siapa, ya makinlah gue dianggap kayak gitu. Padahal mah kehidupan gue mau di Jakarta mau di sini ya kayak gini-gini aja. Ya. Nah kalau gue beda, nggak tahu kenapa kali ya. Apa tetangga gue aja yang aneh kali. Kayak gitu. Kalau pulang gue nih ya, diliatin, disamperin ke rumah, kayak gitulah kayak dianggap orang penting pulang gitu. Padahal mah gue kebalik. Gue kalau misalnya pulang ke Jakarta, gue dibilang gini, baru pulang ya dari desa gitu. Masa? Oh iya, karena Jakarta udah standarnya udah tinggi ya. Berarti keluar dari Jakarta berarti lu turun kasta jatuhnya. Nah, makanya gue nggak relate sama itu. Tapi kalau untuk kehidupan gue pribadi sebenarnya sama-sama aja. Maksudnya kayak gue di Jakarta makan nasi bungkus, ya gue makan nasi bungkus. Makan emperan, gue makan emperan. Kalau misalnya gue lagi pengen makan yang enak atau di restoran, baik di Jakarta atau di sini pun, gue makan kalau ada gitu kan. Terus kemana-mana, gue naik ojek atau naik gokar atau jalan atau apa, nggak ribet ban gue ban. Ngerti, orang aja mandang beda kali ya. Ya gue gak peduli sih, maksudnya ya alhamdulillah lah kalau gue dianggap kayak gitu ya kan. Atau jadi doa. Amin. Terakhir buat penutup, pesan buat anak rantau di luar sana Mbak. Yang buat yang ngerasain pandemi, apa nih pesan-pesannya buat mereka? Ini gue bisa ngomong kayak gini halnya sama kayak sebenarnya ngomong ke diri gue sendiri sih. Ini yang gue lakuin terutama pada saat pandemi kayak gini. Kita sendiri di daerah orang, terus kita jauh dari keluarga, kita harus proteksi diri sendiri lebih ekstra karena kalau kita kenapa-kenapa amit-amit kita nggak punya siapa-siapa di sini. Yang paling pertama, nggak usah maksain diri lo harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Bener-bener cukup ikutin aja diri lo lagi mau ngapain saat ini. Tapi yang positif ya, maksudnya kalau gue pribadi, tadi di awal juga udah gue ceritain, gue belum mau jualan karena gue masih menata hidup gue kayak 3 minggu setelah nggak kerja ini, gue lagi mau istirahat aja dulu, kayak misalnya bangun lebih siang gitu kan. Terus nonton apa yang mau gue tonton, masak apa yang mau gue masak gitu. Itu kan ada masanya. Nanti kalau misalnya gue udah bosen, gue mikir lagi nih, gue cari kegiatan apa lagi yang tentunya nggak melanggar prokes banget juga kan. Iya benar. Mau kayak beberapa waktu lalu,
gue aktif lagi lari pagi setiap hari. Itu gue sempat ada 3 bulan tuh kayak gitu terus kan. Nanti kalau bosan lagi, baru mikir kan tuh gue, jualan gitu. Tapi kita harus mikir juga sebenarnya jualan itu lihat pasarnya gitu. Lihat pasarnya, apalagi kita anak rantau, nggak semuanya orang punya privilege kayak gue. Alhamdulillahnya. Terus gue udah banyak yang gue kenal, udah banyak yang tahu gue, otomatis beberapa persen pasar udah gue dapetin gitu kan. Karena nggak semudah itu. Ya benar. Kalau misalnya memang mau jualan pun, menurut gue pakai sistem yang doorship aja gitu, yang benar-benar kita nggak nyetok barang, nggak ini nggak itu. Terus sama kurangin lihat sosial media deh, kalau menurut gue ya. Saat ini gue sambil bener-bener banget gue ngurangin tuh Instagram sama Twitter sebenarnya. Gue lagi into TikTok banget, walaupun gue nggak update di TikTok ya. Tapi di TikTok itu hiburannya tuh bukan hiburan, update-annya itu bener-bener nggak yang COVID semua. Ya, hiburan lah ya. Hiburan bukan. Nah, banyak hiburan, banyak resep-resep, terus banyak kayak olahraga juga atau sekedarnya ini. Tapi di TikTok itu banyak yang ngepost yang sedih-sedih. Yang kayak misalnya bapak-bapak apa, itu gue gak kuat banget, gue bisa bener-bener sampai sesebukan. Tapi ada minusnya juga ternyata TikTok kan. Gue bisa tuh dari situ gue sampai sesebukan. Terus ya udah gue gak sedih lagi, itu lagi, ulang lagi gitu terus. Yang penting kita gak boleh maksain kehendak gara-gara kita ngeliat orang sih. Kayak misalnya sekarang contoh nih, pandemi kayak gini, wah Bandi produktif banget nih ya buat podcast kayak gini. Gokil, gue cuma tiduran aja nih. Enggak, lo gak bisa compare diri lo sama Bandi. Ya benar. Gak bisa. Justru nih, gue dalam kurun waktu pandemi udah 1 tahun lebih ya Ban, 1,5 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. Gue tuh udah I'm living my best life during pandemic. Aneh kan kenapa gue malah hidup gue bagus banget di saat pandemi, ya karena itu waktu jadi banyak banget kan. Ya kan? Benar. Nah, dari kurun waktu 1,5 tahun itu yang nggak juga tiba-tiba 2 minggu gue tidur gue jadi normal, enggak. Iya benar. Sama itu sih, jangan lupa untuk kasih keluarga kabar. Maksudnya setidaknya walaupun kita nggak bisa pulang selalu karena keadaan kan. Kalau memang sekarang kita punya banyak uang juga, kita nggak bisa pulang Ban. Kecuali kalau tega gitu kan. Sekarang kita mikir tega ya. Maksudnya ya tega, either lo yang bawa virus ke sana untuk keluarga lo, atau lo pas balik ke sini bawa virus dari sana untuk teman-teman kerja lo. Ya benar. Gue bener-bener nahan, maksud gue kayak gue ada banyak plan sebenarnya 2001 dan harapan gue tuh banyak banget. Pas kemarin 2020 ya mungkin semua orang juga gitu, nyatanya 2021 lebih parah. Iya parah banget. Jadi pesan gue ke siapapun, ke teman-teman deket atau apa dari daerah kita, dari kampung kita gitu ya, apalagi ke keluarga, ke orang tua, jadiin ajang long rantau ini jadi memperbaiki komunikasi. Kalau menurut gue it's time sih. Kalau gue pribadi ya, dan beri mereka keyakinan kalau kita tuh di sini baik-baik aja gitu. Benar. Pastiin aja kayak gue aman kok di sini gitu, walaupun sebenarnya belum tentu aman sih. Satu lagi gue tahu, lagi pesan untuk teman-teman rantau seperjuangan kita semua nih, hilangin stigma merantau itu untuk sukses, untuk lebih sukses dari sebelumnya. Itu hilangin stigma itu sama sekali. Merantau itu dia punya pengalaman dan memorinya itu memang nggak bisa dibayarkan atau digantikan dengan apapun sih. Itu sama gitu. Dan untuk lebih sukses, gue yakin sih harapan semua orang, bahkan diri kita sendiri kan. Tapi dengan kita survive di daerah orang sekian lama, udah adjust sama culture-nya, udah bisa ini, bisa itu, aja menurut gue udah sukses gitu.
Tapi yang nggak bisa kita hindari kan, yang kembali lagi keluarga-keluarga kita yang tidak mengerti dan tetangga-tetangga di Ya, kampung berarti halaman. suksesnya bukan patokannya bukan materi ya berarti ya. Sukses yang Iya, grow up diri juga itu dibilang bisa sukses. ya kan kalau grow up kan sebenarnya nggak kelihatan. Kan sebenarnya Ya, kita sebagai warga Indonesia ini maunya pembuktian yang kelihatan materi kan. materi. Ya Iya, kan? bener-bener ya. Ya Nah, itu itulah dia pesannya. sebenarnya beratnya itu tuh makanya gue sering meme-meme yang ada tuh yang kayak di tulisan di truk-truk gitu kan atau di bis gitu kan. Ya benar di belakang truk. Pulang karena nggak ada yang dibawa pulang, apa-apa Ya, semua segala macam gitu. Ya itu relate sih Ban, tapi harusnya untuk generasi kita dan ke bawah nih yang pemikirannya udah sedikit banyak berbanding terbalik sama yang atas-atas kita, bukan itu sih goalsnya. Kita survive aja, ya. kita bisa ngelawan ego yang kayak gue nih, ego banget Ban. Gue tuh susah kayak ngomong aku kamu Ban, nggak Ya. biasa lah gue. Iya benar. Oh karena lo di Pekanbaru kan aku kamu ya. Nah Iya, di sini aku kamu berat itu banget baper. Ban. Nah itu kan Ban, bisa Iya, ngelewatin level itu aja, itu udah sebuah achievement menurut gue. Oh lo udah aku kamu. Di sini gue aku kamu lah, tapi kalau sama orang-orang ya, kalau misal sama orang-orang yang kantor lo tau sendiri, gue Ya, tetap gue gue benar. aja gitu. Karena orang kantor tahu lu dari mana kan. Nah orang yang orang umum yang nggak bisa ini. Dibilangnya kayak mungkin gak sopan gitu, dan gue juga nanti dibilang hargain. Jadi gue belajar walaupun masih keceplosan. Dah nih udah jam berapa nih? Lu udah harus tidur nih jam 10 nih. Dah oke. Ya sholat isya dulu. Kita tutup dulu lah Mbak. Oh ya Mbak, makasih ya udah mau main-main ke podcast gua. Jarang sama loh. Mbak, makasih juga sudah mau undang gue yang gak jelas ini. Enggak lah, kan yang penting dapat poinnya ya, walaupun agak-agak nyerempet keluar poin, yang penting dapat lah poinnya buat anak-anak rantau di luar sana. Semoga banyak yang lihat dan banyak yang dengar juga lah ya, amin. Nanti makasih juga Mbak. Nanti gue minta bantu promosi cuplikannya ya, biar banyak yang nonton. Oke. Iya betul ya. Good luck Ban. Ya Mbak, makasih Mbak. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Salam.